Kita cek soalnya Recording dulu, in progress. Diana ya. Kita cek dulu. Mungkin bisa di-mute dulu, Diana. Soalnya suaranya feedback. Sudah di-mute ya. Baik. Jadi harus diperhatikan dulu soalnya, Diana ya. Diperhatikan baik-baik soalnya yang bukan termasuk munada nakiroh maksuda ta'yinu. Ini adalah pelajaran DL1. Jadi 20 soal yang pertama itu saya ambilkan dari DL1. Baru 30 berikutnya itu dari DL2. Di DL1 kita sudah pernah mempelajari ya setidaknya ada 2 munada yang sudah kita ambil, yaitu munada mufrad dan munada mudhof. Ya, Diana ya. Munada mufrad dan munada mudhof. Munada mudhof itu munada yang terbentuk dari konsep idhofah. Sedangkan yang munada mufrad ini yang bentuknya bukan idhofah. Itu ada 2 versi munada mufrad, yaitu munada mufrad alam dan munada nakiroh maksuda ta'yinuhu. Jadi munada nakiroh maksuda ta'yinuhu ini masuk kategori munada mufrad. Ya, sama dengan munada mufrad alam, termasuk munada mufrad juga. Cuma apa bedanya? Nah, ini yang harus dipahami. Ya. Kalau munada mufrad alam namanya saja al-alam. Al-alam itu apa, Diana? Memanggil nama orang, nama negara. Ya. Al-alam itu meliputi nama orang, nama negara, nama kota. Berarti kalau dinamakan munada mufrad alam itu adalah munada yang memanggil nama. Ya, munada yang memanggil nama. Sebaliknya, kalau memanggil bukan nama, itulah yang dimaksud dengan munada nakiro maksuda ta'yinuhu. Ya, ini yang memanggil yang bukan nama. Misalnya ya ustadzu, ya tolibu, ya muhandisu, dan lain sebagainya. Ya, Diana. Kalau munada mufrad alam memanggil nama, ya Hamidu, ya Zainabu, ya Hamzatu, dan lain sebagainya. Nah, di situ kan pertanyaannya adalah yang bukan termasuk munada nakiroh maksuda ta'yinuhu. Yang bukan. Di situ ada ya rojulu. Itu manggil nama atau bukan, Diana? Ya rojulu. Nama. Ya rojul. Ngerti nama atau enggak tuh? Manggil nama. Rojul. Ngerti nama atau enggak tuh? Rojul itu nama, tak? Rojul itu. Oh, nama itu ya nama kayak Muhammadun, Khalidun, Hamidun itu nama. Masa rojul nama? Khalidun, Hamidun itu nama. Masa rojul nama? Rojulun kan artinya laki-laki. Wahai laki-laki, apa laki-laki itu nama? Wahai laki-laki, apa laki-laki itu nama? Bukan, Ustaz. Berarti ya rojulu masuk munada nakiro maksuda atau munada nakiro maksuda atau mufrad alam? Mufrad alam. Kok masih belum ngertian? Mufrad alam itu memanggil nama dia. Alam itu memanggil nama. Ya rojul itu manggil nama atau bukan? Bukan, Ustaz. Bukan, berarti bukan mufrad alam. Berarti itu masuk munada nakiro maksuda ta'yinuhu. Ya, Diana, paham ya?
Apa pelan-pelan sambil murajaah, oke. Terus yang kedua, ya umum, munada mufrad alam atau munada nakirah sudah. Alam, Ustaz. Loh, kok masih belum ngerti lagi? Antum ngerti nama ya? Ngerti nama antum. Iya, Ustaz. Lagi ngeblank, Ustaz. Nah, Umu itu kan ibu. Ibu itu bukan nama. Nama itu ya nama seperti Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Muhammadun, Khalidun, Ahmadu dan lain sebagainya. Sekarang ya Umu itu memanggil nama atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti munada mufrad alam atau nakiro maksudah? Alam. Kok alam lagi? Mufrad alam itu yang memanggil nama. Umu itu bukan nama. Berarti masuk munada mufrad alam atau nakiro maksudah? Nakirah maksudah. Takyinuhu. Itu ya. Terus yang D dulu, ya syaikhu. Ya syaikhu. Itu mufrad alam atau nakiro maksudah? Nakirah maksudah takyinuhu. Nakiro maksudah ta'yin. Nah yang C itu kan ya Ahmadu. Manggil nama tuh bukan itu? Nama, Ustaz. Nama. Berarti yang C itulah yang bukan termasuk munada nakiro maksudah ta'yin. Paham di sana ya? Berarti nomor 1 itu jawabannya C, ya Ahmadu. Nah ini buat pembelajaran ya, rekan-rekan ya. Karena kemarin masih banyak yang nilainya tidak lulus, ya, dipelajari kembali. Nah, baik. Yang belum on cam mungkin bisa on cam dulu rekan-rekan. Atau kenapa itu? Karena device-nya atau bagaimana? Silakan on cam dulu. Supaya bisa ditunjuk nanti ya. Kita tunjuk semua nanti insya Allah. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Haris silakan, Haris. Dibaca soalnya dulu, kemudian dijawab. Bismillah. Wahai Paman Zainab, apakah engkau akan ke toko sore ini? Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, munada pada kalimat tersebut memiliki i'rab A. Mansub, B. Marfu, C. Mabni ala ma yurfa'u bihi, D. Mabni ala ma yunsabu bihi. A. Mansub, start. Mansub, baik. Mati. Nomor 2 jawabannya mansub. Ada yang menjawab yang lain? Insyaallah. Kalimatnya adalah wahai Paman Zainab, apakah engkau akan ke toko sore ini? Mana yang menjadi munadanya? Wahai Paman Zainab. Munada apa ini? Munada mudhof. Mana yang mudhof? Paman Zainab itu adalah konsep idhofah. Sehingga ketika dipanggil yang menjadi masuk kategori pembahasan munada mudhof. Munada mudhof itu i'rabnya apa? Mansub. Oke? Jadi itu kalau dipanggil ya amma Zainabah. Ya amma dari kata ammu karena sebagai munada mudhof mansub menjadi ya amma Zainabah. Begitu, khair insyaallah. Nah, baik. Nanti barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan, ya, tidak usah sungkan-sungkan. Disampaikan saja barangkali ada sesuatu yang belum jelas atau kok merasa harusnya begini, nah gitu ya. Jadi kita diskusi, ya. Kita lanjut.
Berikutnya nomor 3 dengan Abdi, silakan Abdi. Loading. Loading. Silakan Abdi, sudah Abdi. Bentar, Ustaz. Sudah, Ustaz. Oke. Ya, monggo. Nomor 3, para ustadz yang berkumpul di masjid itu berasal dari kota kami. Nah, Pada kalimat tersebut, al-mausul diungkapkan dengan lafaz a-alladzi, b-allati, c-alladzina, d-allai. C ya Ustaz, alladzina. C alladzina. Baik, khair insyaallah. Kenapa? Karena al-mausul itu dalam konsep silah mausul yang melibatkan mubtada khobar adalah disesuaikan dengan mubtada. Ya, disesuaikan dengan mubtada. Mubtadanya adalah para ustadz. Ya, para ustadz. Al-asatidah. Ya, al-asatidah itu ini secara isimnya adalah jamak mudzakkar. Bukan jamak mudzakkar salim ya. Ini adalah jamak mudzakkar, yakni kumpulan dari banyak laki-laki. Ya, sehingga isim mausulnya menggunakan alladzina. Ya, jadi itu kalau diterjemahkan al-asatidatu alladzina ijtama'u, gitu ya, fil masjidi min madinatina. Begitu. Baik, jadi nomor 3 jawabannya C. Baik. Kemudian yang nomor 4 dengan Sutriman, silakan Sutriman. Untuk Abdi Ya, sudah Ustaz. cukup dulu, bisa di-mute. Mana dari kalimat berikut yang mengandung kesalahan lafaz? Yang A, at-tullabu at-tawiluna min Amerika. B, at-tujjaru al-aghniya'u minal hindi. C, al-muhaddisuna al-jududu minal yabani. D, al-ulama'u al-kibaru minal mamlakatis saudiyatil arabiyyati. Yang A, Ustaz. Jawabannya baik. Ya, yang mana letak kesalahannya? Tawiluna, Ustaz. Ya, kenapa tawiluna salah? Seharusnya jamak taksir ya, Ustaz. Ya, karena tidak ada lafaz tawiluna, ya. Tawilun kalau dijamakkan menjadi apa? Tiwal. Ya, jadi tiwal. Toib. Jadi yang benar adalah atulabu atiwalu min Amerika. Harusnya begitu. Jadi tidak ada kata atawiluna, tidak ada. Ya, nanti di bab-bab agak-agak terakhir dari DL2 kita akan belajar syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Gitu ya. Jadi tidak semua lafaz bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, termasuk kata-kata sifat itu. Ya, seperti tawilun itu tidak bisa menjadi tawiluna, tidak bisa. Kenapa? Nanti ada ilmunya. Oke, ditunggu saja. Jadi letak kesalahannya di situ atau wiluna itu. Adapun yang B itu sudah betul, atujarul agniya'u. Yang C al-muhandisun al-jududu juga sudah betul, dan yang D al-ulama ul-kibaru juga sudah betul. Baik, jadi nomor 4 jawabannya adalah A. Nah, kemudian nomor 5 dengan Abdul Khair, silakan. Kedengaran Ustaz? Silakan Abdul Khair. Ya, kedengaran. Nomor 5, deretan kata berikut ini yang mengandung satu kata muannas adalah A, qalamun, sarirun, kitabun, yaumun. B, baitun, mindilun, husanun, komisun. C, ra'sun, waladun, tajirun, fallahun.
D. Anfun, Ainun, Dohrun, Dohrun. Yang B, Ustaz. Dufrun. Oh, Yang Dufrun. Dufrun. Jawabannya yang mana? Yang D, Ustaz. D. Di mana yang kata muannats? Ainun, Ustaz. Ainun, betul. Insyaallah. Jadi yang mengandung satu kata muannats adalah ainun. Anggota tubuh yang berpasangan. Adapun lain-lainnya itu semuanya mudzakkar ya. Mulai dari A, B, C, ya. Kemudian D itu ada anfun, dohrun, dan dufrun. Dufrun artinya kuku. Itu semuanya mudzakkar. Kecuali ainun itu muannats. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan yang nomor 6 dengan Pak Agus Lim. Monggo Pak Agus Lim. Baik, Ustaz. Kata-kata berikut ini yang berupa lafaz dengan i'rab takdiri karena sebab at-ta'azzur adalah A. Al-Fata, Al-Mania, Musa. B. Al-Qadi, Al-Hadi, As-Sani. C. Abi, Ummi, Akhi. D. Yusufu, Ibrahimu, Ismailu. Jawabannya A, Ustaz. Y. Jawabannya adalah A. Betul. Karena A itu termasuk isim apa, Pak Agus Lim? Isim Isim maksur, Ustaz. isim maksur, betul. Nah, insyaallah. Jadi i'rab takdiri itu kan kalau pada isim terjadi pada 3 tempat. Ya, terjadi pada 3 tempat. Nah, yaitu isim maksur, isim manqus, dan isim yang bersambung dengan ya al-mutakallim. Begitu ya. Nah, untuk isim maksur itu sebabnya adalah at-ta'adzur. Sedangkan isim manqus sebabnya adalah at-thaql, ya, at-thaqlu, rasa berat. Sedangkan yang bersambung dengan ya al-mutakallim sebabnya adalah al-munasabah, yaitu penyesuaian atau beradaptasi. Sehingga kalau pertanyaannya i'rab takdiri karena sebab at-ta'adzur, maka kita pilih lafadz-lafadz yang merupakan isim maksur. Gitu ya. Isim maksur itu yang bagaimana? Yang berbunyi A. Itu adalah isim maksur. Ya, jawabannya adalah A. Al-Fata, Al-Mania, Musa. Sedangkan yang B itu adalah contoh isim manqus. Ya, Al-Qadi, Al-Hadi, Al-Tani. Yang C itu adalah bersambung dengan ya al-mutakallim. Ya, ini sebabnya al-munasabah. Abi, Umi, Akhi. Sedangkan yang D itu tidak ada i'rab takdiri, itu adalah al-ismul ladzi la yansharif. Ya, al-ismul ladzi la yansharif. Baik. Nah, ini diperhatikan lagi ya, diingat-ingat lagi di murajaah. Barangkali nanti di imtihan yang kedua dimunculkan lagi soal yang setipe ini tapi dengan versi yang lain. Ya, barangkali karena sebab at-taqlu misalnya atau sebab al-munasabah, diingat-ingat lagi. Begitu ya, insyaallah. Baik. Selanjutnya setelah Pak Agus Lim ada Firman, silakan Firman. Yang bukan termaksud sebab cabang dari sebab pokok al-wasfu dalam bab isim ghairu munsharif adalah A. Ma'a ta'nis, B. Ma'a ziyadatil alif wan nun, C. Ma'a waznil fi'li, D. Ma'al adl. Jawabannya A, Ustaz. Yang A ya, mata ta'did ya. Nah, Ustaz. Baik. Jadi yang bukan termasuk sebab cabang dari sebab pokok al-wasfu dalam bab isim ghairu munsharif adalah ma' ta'nits. Karena pada al-wasfu itu tidak ada ma' ta'nits.
Ya, adanya cuman al-wasfu mal adl, al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun, dan al-wasfu ma'a waznil fi'li. Ada 3 saja. Ya, jadi sedikit review kembali. Al-ismul ladzi la yansharif itu memiliki 4 sebab pokok, yaitu al-alam, al-wasfu, kemudian sighah muntahal jumu' dan alifut ta'did al-mamdudah. Dari 4 sebab pokok ini, yang 2 memiliki sebab cabang, yaitu al-alam dan al-wasfu, yang 2 lagi tidak memiliki sebab cabang, yaitu sighah muntahal jumu' dan alifut ta'did al-mamdudah. Yang sebab al-alam itu memiliki 6 cabang. Ya, sebab pokok al-alam memiliki 6 cabang, sedangkan al-wasfu memiliki 3. Ya, yaitu tadi al-wasfu mal adl, kemudian al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun, dan al-wasfu ma'a waznil fi'li. Sehingga di situ yang bukan termasuk sebab cabang dari al-wasfu adalah mata'did. Ya, mata'did itu adanya pada sebab al-alam. Ya, sebab al-alam. Khair insyaallah. Nah, ini dimuraja kembali rekan-rekan, ini ilmu. Jangan dilupakan ilmunya. Khair insyaallah. Ya. Kemudian berikutnya ada Ade, silakan Ade, nomor berikutnya. Tes. Nomor 8 Ustaz ya. Yang merupakan bentuk mu'annas dari wazan af'alu adalah A. Fu'la, B. Fa'la, C. Fa'lanu, D. Mafa'ilu. Jawabannya A Ustaz, Fu'la. A. Fu'la, betul. Jadi yang merupakan bentuk mu'annats dari wazan af'alu, ini materinya ada di modul itu di pelajaran 6. Ya, ketika pembahasan kategori-kategori mu'annats, di situ saya tampilkan 2 contoh wazan mudzakkar, yaitu af'alu dan fa'lanu. Af'alu dan fa'lanu. Di mana af'alu itu memiliki 2 bentuk mu'annats, yaitu fu'la dan fa'la'u. Ya, jadi af'alu itu memiliki 2 bentuk mu'annats, yaitu fu'la dan fa'la'u. Sedangkan yang fa'lanu itu bentuk mu'annatsnya adalah fa'la. Gitu. Sehingga di situ jawabannya yang merupakan bentuk mu'annats dari wazan af'alu adalah fu'la. Yang B fa'la itu miliknya fa'lanu itu tadi. C fa'lanu itu bukan mu'annats, itu mudzakkar. Kemudian D mafa'ilu itu adalah wazan sighah muntahal jumu'. Baik, khair insyaallah. Baik. Selanjutnya ada Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Yang tidak boleh diterapkan pada al-asmaul khamsah adalah A berupa mufrad, B berupa idhofah, C berupa idhofah kepada yang mutakalim, D berupa mukabar, C berupa idhofah kepada yang mutakalim. Ya, jawabannya C ya. Nah, insyaallah. Jadi yang tidak boleh diterapkan pada al-asmaul khamsah itu adalah tidak boleh idhofah kepada ya al-mutakalim. Jadi jawabannya adalah C. Sebenarnya nomor 9 ini berbicara tentang syarat-syarat al-asmaul khamsah. Ya, berbicara tentang syarat-syarat al-asmaul khamsah. Cuma kemudian bahasanya kita rekayasa ya supaya melatih kita untuk cermat, untuk teliti ya, untuk bisa menganalisis kalimat-kalimat pertanyaan dengan baik gitu ya. Kan ada 4 syarat dari al-asmaul khamsah, yaitu yang pertama harus berupa idhofah. Yang kedua, idhofahnya tidak boleh kepada ya al-mutakalim. Kemudian yang ketiga harus berupa mufrad ya.
dan yang keempat berupa mukabbar. Nah, yang pertama yang A tadi berupa mufrad itu boleh, malah merupakan syaratnya. Yang B berupa idhofah ini juga merupakan syaratnya. Begitu pula yang D berupa mukabbar itu juga merupakan syaratnya. Yang C berupa idhofah kepada ya al-mutakallim ini yang tidak boleh diterapkan pada al-asmaul khamsah. Gitu ya, insyaallah. Baik. Nomor 10 ada Ferry, silakan Ferry. Nomor 10. Domir id yang ada pada silah harus sesuai dengan A. Mubtada, B. Khobar, C. Mausul, D. Jawaban B, C. Tidak ada yang benar. Jawabannya C. Mausul. Ya, jawabannya adalah mausul. Domir aid bacanya ya, bukan domir id. Jadi aid nanti. Domir aid, ya, bacanya aid. A-nya panjang, terus hamzah, dal. Aidun, ya. Isim fa'il dari ada yang yaudu artinya kembali. Jadi aidun adalah sesuatu yang kembali. Nah, jadi domir aid yang ada pada sila harus sesuai dengan, nah ini pembahasan apa? Konsep sila mausul. Ya, sudah kita pelajari, sila itu nanti domirnya harus aid terhadap mausulnya. Aid itu maksudnya apa? Harus sama, harus selaras. Ya, itu namanya aid. Baik, khair insyaallah. Jadi nomor 10 jawabannya C. Kemudian nomor 11 ada Dr. Anang, silakan Anang. Di atas tempat tidur Hamid terdapat buku-buku yang baru milik saudaranya. Pada kalimat tersebut, pat yang menjadi kata sifat atau naat berbunyi A. Al-jududu, B. Al-jadidu, C. Jududun, D. Jadidatun. Jawabannya D. Jadidatun. Jadidatun, betul. Insyaallah. Baik. Kenapa jadidatun? Karena man'utnya berupa apa? Ghairu akil, Ustaz. Ya, jamak ghairu akil ya. Jamak ghairu akil harus lengkap. Jangan ghairu akil saja. Kalau ghairu akil saja bisa mufrad ya. Ya, karena man'utnya berupa jamak ghairu akil disifati mu'annats. Maka natnya kita cari yang mu'annats dengan cara ditambah tak marbutoh. Man'utnya adalah buku-buku. Kemudian natnya adalah yang baru. Gitu ya? Insyaallah. Jadi itu kalau diterjemahkan ala sariri hamidin kutubun jadi datun li akhihi. Begitu ya, insyaallah. Baik, betul. Nomor 11 jawabannya D ya, jawabannya adalah D. Baik. Kemudian berikutnya ada Fathi, silakan Fathi. Sebuah mobil ini adalah milik Syekh Bilal. Isim isyarah yang digunakan dalam kalimat ini adalah A. Hatani, B. Hadani, C. Hada, D. Hadhihi. Ya, betul. Terus D. Hadhihi. Jawabannya? Jawabannya A. Hatani. Ya, betul. Hai, insyaallah. Hatani ya, karena musanna dan mu'annats. Gitu ya. Musanna, mu'annats. Ya. Mobil adalah mu'annats dan jumlahnya 2. Ya, sehingga menggunakan hatani. 2 mobil ini adalah milik Syekh Bilal.
Kalau diterjemahkan hatanis sayyarotani dengan menggunakan badal mubdal. Hatanis sayyarotani lisyaikhi Bilalin. Gitu ya. Lisyaikhi Bilalin. Khair insyaallah. Baik, nomor 12 jawabannya A, yaitu hatani. Selanjutnya ada Abdurrahman, silakan. Yang termasuk wazan alif at-ta'nis al-mamduda adalah A. Af'ila'u, B. Af'alu, C. Fu'alu, D. Fa'lanu. Jawabannya A, Ustaz. A, betul. Af'ila'u. Af'ila'u. Ya, ini gampang sekali insya Allah, ya. Karena alif ta'nis al-mamduda cirinya adalah berakhiran alif hamzah. Ya, alif hamzah, alif hamzah. Taib, khair insyaallah. Tapi ingat, alif ta'nis al-mamduda itu mengikuti 3 wazan, ya, yaitu af'ila'u, fu'ala'u, dan fa'la'u. Jadi tidak sembarang-barang ada alif hamzah langsung dihukumi sebagai alif ta'nis al-mamduda, ya, melainkan 3 wazan itu. Nah, barangkali nanti di imtihan yang kedua ada soal yang kaitannya dengan ini lagi, tapi dalam bentuk yang lain, dipahami, ya. Jadi 3 wazan dari alif ta'nis al-mamduda dimurojaah kembali, dicek lagi, af'ila'u, fu'ala'u, dan fa'la'u. Baik, khair insyaallah. Ini pentingnya imtihan itu seperti itu, rekan-rekan, ya. Jadi membantu kita untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah lalu. Baik, khair insyaallah. Selanjutnya ada Gaung, silakan Gaung. Orang-orang fakir, para ulama, orang-orang kaya, para dokter. Kata-kata tersebut dalam bahasa Arab masuk kategori isim al-ismul ladzi la yansharif. B. Jamak taksir. C. Jamak muzakkar Dibaca salim. dulu soalnya lengkap. Ya. D. Jamak muannas salim. Jawabannya A. Al-ismul ladzi la yansharif. Iya, betul. Nah, jawabannya A, al-ismul ladzi la yansharif, bukan jamak taksir, ya. Jadi kita jangan terkecoh dengan perubahan bentuknya yang rusak dari mufrad menjadi jamak, mengalami kerusakan. Tapi karena kata-kata ini ketika jamak itu gak ada tanwinnya. Ya. Orang-orang fakir, fuqara'u. Para ulama, ulama'u. Orang-orang kaya, agniya'u. Para dokter, atiba'u. Tidak ada tanwinnya, maka ini masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Ya, tidak termasuk jamak taksir. Jamak taksir itu dipersyaratkan ada tanwinnya. Seperti rojulun menjadi rijalun, tolibun menjadi tulabun, gitu ya. Amun menjadi akmamun, dan lain sebagainya. Yang seperti itu masuk kategori jamak taksir. Baik, khair insyaallah. Nomor 14 jawabannya A. Al-ismul ladzi la yansharif. Selanjutnya ada Anas, ya. Silakan Anas, nomor 15. Nomor 15, Fatimah pergi ke perpustakaan bersama 3 guru perempuan. Pada kalimat tersebut adatnya berbunyi A. Salah satu, B. Salah sati, C. Salasu, D. Salasi. Jawabannya D. Salasi. Ya, betul. Jawabannya D. Salasi. Baik. Pertama kali harus kita tentukan dulu, ya, adatnya itu nanti menggunakan versi mudzakkar atau muannats. Begitu, ya, salah satu atau salasu. Dengan cara bagaimana kita cek makdudnya? Oh, makdudnya adalah guru perempuan muannats. Sedangkan konsep adat satuan itu terjadi kontradiksi jenis antara adat dan makdudnya.
Kalau ma'dudnya itu mu'annats, maka kita gunakan adat yang mudzakkar. Berarti pilihannya jatuh pada adat yang mudzakkar, yaitu salat. Kemudian langkah berikutnya kita cek apakah ada amil yang merubah i'rabnya atau mempengaruhi i'rabnya. Ada, yaitu bersama. Yaitu ma'a. Ma'a itu termasuk dzaraf, ya, menjadikannya majrur, sehingga kata tiga itu nanti majrur. Ya, jadilah salasi. Baik, insyaallah. Nomor 15 jawabannya D. Ya, selanjutnya ada mana ini? Aulia, silakan Aulia. Monggo. Selanjutnya masih bongkar. Silakan. Pada level adat satuan 3 sampai 10 menggunakan bentuk A. Mufrad mansub, B. Jamak majrur, C. Mufrad marfu, D. Jamak mansub. Jawabannya B. Jamak majrur. Jamak majrur, betul. Ya. Oke, bisa di mute dulu. Di mute ya. Baik. Jadi untuk ma'dud level adat satuan itu nanti ya ma'dudnya menggunakan jamak kemudian majrur ya, karena majrurnya itu dianggap sebagai mudhof ilaih dari adatnya karena mengadopsi konsep idhofah. Oke, konsep idhofah. Khair insyaallah. Jadi nomor 16 jawabannya B. Jamak majrur. Baik. Selanjutnya ada EF dulu, silakan F. Pernyataan berikut ini yang tidak tepat adalah A. Khobar merupakan informasi sekaligus penyempurna makna kalimat bersama mubtada. B. Mubtada hukum asalnya bersifat ma'rifah bisa menjadi nakirah dengan sebab-sebab tertentu. C. Mubtada dan khobar harus berilaqah dari segi i'rab, jenis, dan adat. D. Posisi khobar bisa mendahului mubtada dengan sebab-sebab tertentu. Jawabannya C. Mubtada dan khobar harus berilaqah dari segi i'rab, jenis, dan adat. Ya, di mana letak kesalahannya itu? Mubtada dan khobar tidak harus sama dari segi i'rab, jenis, dan adat. Karena begitu jawabannya tuh. Di mana letak kesalahannya itu yang C itu tadi? F. harus berilaqah. Tidak harus sama dari segi i'rab, jenis, dan adat. Harus berilaqah. Harus berilaqah kan berarti benar kalau nomor 3 itu. Buat C itu kan. Nah, yang C kan jawabannya mubtada dan khobar harus berilaqah. Terus letak kesalahannya di mana? Tidak harus. Iya. Afwan, Zat. Nah, caranya adalah gini, caranya. Mubtada dan khobar itu ilaqahnya dari segi apa? Pertama jenis. Dari segi apa ilaqahnya? Nah, adat jenis dan adat. Jenis dan adat. Iya, jenis dan adat saja. Tidak termasuk i'rab. I'rab itu tidak harus berilaqah. Dan memang tidak berilaqah. Ya.
Jadi Ya. kalau secara i'rab, mubtada dan khobar itu tidak tapi kesamaan marfu'nya antara mubtada dan khobar ini bukan faktor Afwan, Ustaz, putus-putus. Ustaz. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan sinyal. Ya. Saya ulang lagi rekan-rekan ya, saya ulang lagi. Perhatikan. Jadi kan mubtada dan khobar itu ilakohnya dua saja, yaitu jenis dan adat. Adapun i'rab itu tidak berilakoh. Ya, mubtada marfu, khobar juga marfu itu bukan karena faktor ilakoh, melainkan karena memang secara zatnya mubtada itu marfu, khobar juga marfu. Jadi marfu'nya khobar itu bukan karena mengikuti mubtada, tetapi memang secara zatnya khobar itu marfu. Ilakoh itu apa sih? Ilakoh itu kesamaan karena faktor mengikuti. Kalau mubtada itu A, maka khobar juga A. Kalau mubtada B, maka khobar juga B. Itu namanya ilakoh. Nah, ilakohnya antara khobar dan mubtada itu hanya dua saja, yaitu jenis dan adat. Ya, begitu ya. Jadi letak kesalahan itu di mana? Kata Ya. i'rab itu I'rab. yang bikin salah. Ya. Salah. Nah, itu ya, diperhatikan lagi. Materi-materi yang seperti ini harus dipahami rekan-rekan ya. Ini ilmu, tidak boleh dilupakan. Jadi kita belajar bahasa Arab itu harus juga benar-benar menguasai materi. Ya, antum dinyatakan berhasil dari segi materi itu adalah apabila antum ditanya tentang suatu materi, antum bisa menjelaskan dengan baik, menjelaskan dengan gamblang dan betul. Itu menunjukkan antum paham materi. Seperti itu, gitu ya. Sayangnya ini kalau yang seperti ini nggak ada ujian lisan, gitu ya. Nggak ada ujian lisan. Tapi kalau yang sifatnya belajar offline gitu ya, itu ada ujian lisan kalau di kami itu ya, ada ujian lisannya. Jadi kita berikan ujian-ujian bersifat lisan, jadi harus menjelaskan materi-materi itu ya sebagai tolak ukur dan indikator sejauh mana pemahaman antum terkait materi-materi tersebut. Jadi baik, insyaallah. Tadi terakhir ada EF, sekarang Gibraltar, silakan. Gibraltar. Nomor 18. Lafaz qablu dan ba'du adalah dzaraf yang mabni apabila A. Mazrufnya berupa isim mabni, B. Kemasukan huruf jar, C. Tidak mengandung mazruf, D. Sebagai kata keterangan waktu. Ya. Apa jawabannya? Jawabannya mungkin C, Ustaz. C. Ya, khair sama. Ini gampang sekali nih ya. Gampang sekali. Baik. Jadi lafaz qabla dan ba'da itu kan memang memiliki dua kemungkinan. Bisa mu'rab, bisa mabni. Ya, menjadi mabni itu kalau tidak ada madrufnya. Nah, gitu. Yaitu tidak mengandung madruf. Ya, yaitu tidak mengandung mudhof ilaih. Madruf itu bisa juga disebut sebagai mudhof ilaih. Baik, khair insyaallah. Jadi nomor 18 jawabannya adalah C. Baik. Pak Murtaji sudah siap? Moga Pak Murtaji berikutnya. Iya, insya Allah Ustaz. Nomor 19 nih Ustaz. Iya, monggo. Sesuatu yang ditunjuk diistilahkan dengan A. Al-musyar ilaihi, B. Al-musyar alaihi, C. Al-musyar fihi, D. Al-musyar bihi. Oh, iya. Jawabannya yang A, Ustaz. Al-musyar ilaihi. A. Al-musyar ilaihi. Baik, insyaallah. Gampang ini ya. Kemudian nomor 20 ada Hafid, silakan Hafid.
Faisal pergi ke masjid-masjid India bersama dua temannya. Pada kalimat tersebut terdapat ragam isim. A. Isim mufrad, jamak taksir, isim musanna. B. Isim mufrad, al ismul ladzi la yansharif, isim musanna. C. Jamak taksir, al ismul ladzi la yansharif, isim musanna. D. Isim mufrad, jamak taksir, al ismul ladzi la yansharif. Jawabannya Jawabannya. yang A, Ustaz. A. Baik. Apa Isim saja itu? mufrad, A itu isim mufrad. Isim mufrad pada lafadz apa saja, Hafid? Pada Faisal. lafadz apa saja? Faisal dan India, ya, India. Faisal dan India. India termasuk isim mufrad karena ada alif lamnya, al-Hindu. Faisal ada tanwinnya, Faisalun. Masuk isim mufrad. Baik. Kemudian jamak taksirnya yang mana? Jamak taksir. Masjid-masjid. Masjid-masjid itu bahasa Arabnya apa? Al-Masajidu. Nggak pakai alif lam dulu. Masajidu. Masajidu. Masajidu kan nggak ada tanwinnya. Jadi harusnya masuk isim apa? Nggak ada tanwinnya. Masajidu. Al-ismuladzi layan sorry. Kenapa kok antum pilih jamak taksir itu? Bukannya itu al-ismuladzi layan sorry. Oh iya, lupa. Nah ini kalau ya misalnya ujian skripsi apa tesis gitu digedak gini aja udah bingung antum. Gak bisa pertahankan ini argumentasinya. Gak lulus antum nanti. Ya, Hafid. Jadi kalau antum merasa yakin harus dipertahankan argumentasinya. Itu memang adalah jamak taksir itu. Masajidu di situ. Apa yang menjadikannya jamak taksir? Karena ada faktor yang menggugurkan statusnya sebagai alismul ladzi la yansharif. Ya, Hafid. Apa faktor penggugurnya itu? Apa penggugurnya? Berkedudukan sebagai mudhof. Masjid-masjid India itu konsepnya idhofa. Ya. Sehingga masajidunya itu ya, nanti kemasukan huruf jar itu tidak lagi majrur dengan fathah tapi dengan kasroh. Ila masajidil hindi. Nah, begitu. Ya, salah satu penggugur dari al-ismul ladzi la yansharif adalah apa? Berkedudukan sebagai mudhof. Kalau sudah gugur itu maksudnya apa? Enggak boleh lagi disebut sebagai al-ismul ladzi la yansharif. Majurnya juga bukan lagi dengan kasroh, bukan lagi dengan fathah, tapi dengan kasroh. Kalau jumlahnya banyak, maka berubah menjadi jamak taksir. Nah, itu argumentasinya, ya, dipertahankan. Gitu. Jadi kita ketika jawaban kita betul, karena betul-betul dibangun di atas ilmu, bukan hanya sekedar ya saja kebetulan saja gitu ya. Insyaallah. Baik. Dan yang berikutnya adalah isim mutsanna, yaitu pada kata dua teman. Ya, dua teman. Ya betul. Jadi nomor 20 jawabannya adalah A. Ya, jawabannya adalah A. Tapi harus bisa pertahankan ya argumentasinya. Baik. Kita lanjut ke nomor berikutnya, ada Kaisar, silakan Kaisar. Nah, mulai dari 21 ini rekan-rekan ini masuk ke materi DL2, ya, DL2. Silakan Kaisar. Nasik inna berfungsi untuk A. Menghapus hukum mubtada dan khobar sekaligus. B. Menghapus hukum mubtada. C. Menghapus hukum khobar. D. Menjadikan mubtada dan khobar sebagai dua maf'ul. Jawabannya B, Ustaz. B, khair insyaallah. Menghapus hukum mubtada. Kenapa kok yang B jawabannya?
Karena dia kalau inna itu apa namanya? Apa amalannya? Tansibul isma wa tarfaul khobaru. Amalannya itu Betul. Ustaz. Tansibul isma wa tarfaul khobar. Jadi menasabkan isim itu maksudnya adalah mubtada, datang dari mubtada yang awalnya marfu, kemasukan inna menjadi mansub, itu namanya terhapus hukumnya. Gitu ya, khair insyaallah. Baik. Nomor 21 jawabannya adalah B. Kemudian berikutnya ada Rahmat, bisa gabung atau tidak, Rahmat? Ya, Ustaz. Bisa, monggo silakan. Nomor 22. Oke. Sesungguhnya di dalam mobil kami terdapat 2 kucing yang cantik. Isim inna pada kalimat tersebut berbunyi A. Pitun, B. Titon, C. Pitoni, D. Titoini. Baik. Jawabannya D, Ustaz. Titoini. Titoini, insyaallah. Ya. Jadi isim inna pada kalimat tersebut adalah 2 kucing. Ini adalah inna yang masuk pada mubtada muakhar khobar muqaddam. Ya, mubtada muakhar khobar muqaddam. Tetap nanti isim innanya mansub meskipun sifatnya muakhar mubtadanya, tapi tetap dimansubkan, ya, insyaallah. Jadi itu kalau diterjemahkan inna fi sayyarotina qitoini jamilaini. Begitu. Ya, qitoini jamilaini. Qitoini sebagai isim inna muakhar. Ya, isim inna muakhar, i'rabnya tetap mansub. Baik, khair insyaallah. Ya, mungkin cukup dulu rekan-rekan ya untuk pertemuan malam hari ini ya. Pelan-pelan belajarnya insyaallah. Yang penting materi-materi bisa tersampaikan dengan baik ya, dan rekan-rekan juga bisa mengambil ilmu semaksimal mungkin ya. Karena tujuan kita belajar adalah untuk kita paham, kita mengerti ya. Insya Allah nanti yang tersisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke. Baik. Ada yang perlu disampaikan barangkali sebelum ditutup majelisnya? Izin tanya Ustadz. Ya, silakan. Mungkin untuk intihan selanjutnya boleh diizinkan untuk ini Ustadz, ada secari kertas gitu Ustadz. Karena kemarin ada kendala device-nya itu internetnya putus terus jawabannya hilang Ustadz. Jadi kemarin Ana juga kembali lagi nggarap lebih awal gitu. Jadi 10 soal yang kemarin belum terkerjakan. Jadi tujuannya untuk dari Ana sih untuk ngisi di kertas gitu untuk menyalin. Jadi kalau ketika antisipasi ya, Ustaz, terputus, jadi kita nggak ngulang lagi, tinggal lihat yang sudah terjawab gitu. Baik, insyaallah khair. Insyaallah nanti kita bicarakan dengan panitianya. Oke, ya nanti. Nah, Ustaz. Jazakallah. Nah, cukup dulu ya untuk pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.